ketika aku punya pasangan baru, ortu-ortunya tuh suka yang kayak ih, tapi kan dia janda gitu. Ya kan kita dapet cowok juga nggak selamanya duda melulu kan ya. Kadang kan ada single. Nah itu biasanya masih ada beberapa orang tua yang agak kolot, yang menganggap bahwa ya lo single cowok, ya harusnya lo dapet yang single gitu. Ngapain sama janda? Nah. Hi, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Mengurus klien yang ingin campaign atau promonya berhasil, biasanya diperlukan strategi yang oke dari setiap agensi yang ditunjuknya. Dan biasanya agensi or agensi live itu gak gampang. Hari ini di hadapan saya sudah hadir narasumber strategi expert yang sudah sukses di salah satu advertising agency, Diandra Budiarto. Halo Mbak Diandra. Halo. Ngomong-ngomong, apa kabar di era pandemi ini kehidupannya? Baik, tetap sibuk, terus berusaha menyeimbangkan jam-jam aku karena biasanya anak aku suka online class itu di momen dimana aku banyak meeting online juga. Gitu. Tapi selama PSBB justru jadi lebih produktif banget sih, itu yang aku rasain ya. Kayak misalnya aku bangun pagi, yang tadinya mungkin aku setiap hari bangun tuh mentok jamnya antara aku bangun siap-siap berangkat. Kalau ini tuh aku bangun pagi masih bisa ngurusin rumah, masih bisa nyoba-nyoba masak, masih bisa main, baru habis itu mulai kerja apa segala macam sih. Oke. Berarti memang WFH ini sangat multitasking, bisa dibilang. Sangat multitasking. Ya bisa dibilang seperti itu kan, as a mom, working mother dan juga ngurus anak gitu kan. Oke, ngomongin tentang work from home atau WFH di edisi pandemi kali ini gitu kan. Sebenarnya ini merupakan salah satu profesi Mbak dari dulu sampai sekarang atau gimana? Sebenarnya profesi awal aku itu ada di majalah sama di TV. Tapi bidangnya tuh jauh beda banget. Aku dulu tuh fashion stylist. Jadi aku memulai karir sebagai stylist sampai akhirnya aku nggak sengaja ketemu orang dari agensi. Abis itu aku ditawarin untuk menjadi account dulu, gitu. Maksudnya aku cukup account eksekutif. Oh, pernah jadi AE juga pernah. Ya? Oke. Jadi aku beruntung waktu itu aku ketemu sama orang yang meskipun aku belum punya experience apapun pada saat itu, cuman orang yang interview aku can see the potential in me. Sampai akhirnya dia percaya ya udah lo learn along the way aja gitu. Sampai akhirnya aku terus berprofesi menjadi account sampai kayak aku 11 tahun jadi account. Sampai akhirnya aku pindah ke strategic development gitu. Jadi in total mungkin aku di agency itu udah kayak 13 tahun. Really? 13 tahun and you still look young loh. Karena aku mulai kerjanya dari bocah, Mbak. Aku tuh dari 17. I didn't finish my high school karena emang pada waktu itu aku ngerasa aku tuh nggak bisa duduk disuruh belajar ngedengerin gitu loh, karena I have my own, kayak aku tuh pengen ngerjain apa semuanya sendiri by yourself gitu. Jadi aku bilang ke mama papaku kayak aku nggak mau sekolah lagi gitu. Zaman dulu tuh ada homeschooling kan belum ada kan ya? Belum. So jadi what are you doing gitu loh dengan itu? Oh ya. Jadi terakhir aku sekolah itu kelas 2 SMA. Terus aku minta berhenti karena aku pengen kerja. Nah, habis itu aku masuk majalah. Gitu. Majalah zaman dulu apa sih yang lagi happening? Magazine. Oh, oke. Magazine. Terus ya udah sejak itu terus aja langsung kerja sampai sekarang. Jadi emang nggak menyelesaikan sekolah SMA dan nggak kuliah juga gitu. Tapi ya aku beruntungnya selalu ketemu dengan orang-orang yang percaya bahwa formal education is important gitu. Cuman at the end of the day sebenarnya textbook tuh beda ya. Maksudnya pinternya textbook dengan pinternya memang you know what to do in real life tuh
ternyata jauh lebih kepake yang you know what to do in real life gitu. Jadi alhamdulillah aku sampai sekarang masih bisa kerja sih. Gitu. Menarik ya, karena ini baru pertama kali saya ketemu narasumber yang mana maksudnya ini ceritanya buka-bukaan aja gitu loh, bahwa ya pertama nggak gengsi, ya bisa dibilang kan putus sekolah ya, nggak mau sekolah di dan ini orang aja bisa nutupin, gue nggak kuliah aja tuh kayak masih nutupin, kuliahnya nggak kelar tuh kayak masih gengsi gitu. Ini Mbak Diandra depan saya bilang nggak lulus sekolah SMA malah gitu kan, nggak sekolah lagi dari mulai kelas berapa? Kelas 2 ya Mbak tadi ya? Kelas 2 SMA aku minta berhenti. Dan selama ini juga kalau misalnya aku interview kerjaan gitu ya, aku juga selalu jujur sih gitu, karena memang ya ujung-ujungnya pasti yang dilihat kan adalah pengalaman kerja ya gitu. Dan alhamdulillah memang pengalaman pekerjaanku juga udah lumayan banyak, jadi mereka ya nggak masalah gitu, aku nggak lulus SMA terus aku nggak punya ijazah kuliah, itu nggak masalah sih gitu. Oke. Berarti dari dulu kan awalnya sebagai account di majalah gitu kan? Dulu fashion stylist. Fashion, sorry aku koreksi. Dari pertama kali berarti ya bisa dibilang first jobbernya Mbak Diandra itu sebagai fashion stylist. Kenapa tertarik sebagai fashion stylist? Apakah memang waktu kecil melihat ya dunia fashion itu sebagai passion atau gimana? Waktu itu aku masih umur 17 ya, terus kayak ngelihat orang main dandan-dandanan tuh kayak seru aja gitu loh Mbak, kayak so glamour gitu. Terus kayak at that moment memang teman yang aku punya itu menawarkan kerja di majalah gitu, dan itu nggak merluin ijazah apapun atau formal background. Jadi ya udah deh, lakuin aja gitu. Toh aku juga tipikal orang yang selalu belajar ketika udah dicemplungin. Dan ternyata berhasil, terus menyenangkan. Cuman habis itu setelah berapa tahun aku ngerasa kayaknya I need to do something yang more challenging deh gitu. Yang emang kantoran banget, karena kalau ya fashion stylist kan mungkin lebih casual, terus lebih santai gitu ya. Nah aku tuh kayak pengen banget dulu yang kerja di gedung as a professional, pakai kemeja, pakai rok gitu. Jadi kayak yaudah deh. Itu mulai aja. Umur berapa merasa kayaknya gue harus menjadi eksekutif muda gitu kan? Umur berapa ya? 20 atau 21 ya? 20 deh kayaknya. Around 20 itu memang gejolak menjadi esmut lah bahasa kerennya gitu bener. Kan? Gejolak menjadi esmut. Nah berarti kan itu perjalanannya bisa dibilang 13 tahun lebih ya Mbak, dari 17 tahun mulai. Sekarang aku 32. In total berapa tahun maksudnya? 13-14 kali ya, maksudnya aku bekerja dari awal tuh kayaknya udah 14 tahunan lebih deh. Nah sekarang menjadi strategi expert. Maksud tujuan dari Listen to Kimi FM ini kan ingin mengangkat profesi seseorang atau single factor yang sukses di bidangnya. Berarti kan Mbak Diandra sendiri sudah sekarang bisa dibilang sebagai ya agency expert, apa ya bisa bilang ya, orang advertising gitu kan. Seperti apa sih ngerasain kehidupan di dunia advertising, yang mana ya dunia periklanan itu kan tidak gampang. Orang apalagi kan Mbak sebagai strategi expert harus ke media-media juga gitu kan. Sebenarnya kalau waktu jadi account sama strategik sebenarnya lebih bisa ngebagi waktu pada saat aku jadi strategis gitu, karena kalau strategis itu frekuensi aku ketemu dengan klien dan harus ngejagain kreatif tuh lebih sedikit gitu. Jadi prosesnya adalah ketika ada brief baru dari klien, briefnya itu diulik dulu sama tim strategis gitu. Kayak ini tugas aku untuk mencari tahu sebenarnya masalahnya klien tuh ada di mana sih gitu, dan industrinya seperti apa, marketnya seperti apa, dan konsumennya tuh maunya apa sih gitu. Nah ketika aku sudah menemukan jawabannya, kita nih para planner harus come up dengan sebuah communication direction gitu, yang nanti akan digunakan oleh tim kreatif untuk outputnya tuh jadi TV, jadi iklan radio, jadi iklan apapun deh gitu. Ketika aku udah brief kreatif, biasanya planner udah agak lebih santai tuh gitu. Jadi memang sebenarnya ketika aku jadi account itu lebih sibuk dan lebih susah ngatur jadwal untuk aku main sama anak di rumah, pulang cepat sama kerjaan. Tapi
Tapi ketika udah jadi strategis justru ya aku bisa pulang 9 to 5 sebenarnya. Ya nggak 9 to 5 sih, 9 to 7 deh gitu. Jadi bisa balancing antara peran sebagai wanita karir dan juga bisa menyeimbangkan peran sebagai ibu. Gitu. Oke, berarti kalau bisa dibilang perannya Mbak Diandra sebagai working mother as a strategic expert ini tidak mengganggu sebagai seorang ibu juga? Enggak ya. Kalau lagi kerja, ini kan musim WFH kan memang bisa tuh ngabisin waktu bareng anak juga di rumah ya. Anak sekolah online, dirimu juga bisa sambil kontrol meeting online. Nah kalau di luar itu Mbak, itu gimana? Maksud saya pasti kan banyak ini ya, terpecah belah juga nih, ngurus klien, ngurus anak gitu. Itu benar-benar ngabisin energi yang seperti apa sih untuk seorang Mbak Diandra? Mungkin karena aku seneng jadi wanita karir dan aku juga seneng banget jadi ibu. Jadi itu tuh gak berasa kayak burden gitu loh Mbak Kimi. Jadi kayak aku senang-senang aja. Maksudnya kayak anak aku kan udah lumayan gede ya, jadi dia juga udah punya kesibukannya sendiri nih gitu. Ya paling biasanya aku nelfon ketika aku tahu dia udah pulang sekolah atau ketika dia udah pulang les. Teleponan, video call, nanya udah bikin PR apa belum, bla 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 bla. Terus aku pulang nyampe rumah, memang biasanya dia masih bangun. Nah ketika aku udah di rumah, memang aku memanfaatkan waktu 2 jam nih yang kesisa nih gitu untuk aku main lah, atau aku baca buku lah, bikin PR apa segala macam. Dan pokoknya setiap jam yang aku punya selama aku di rumah emang aku maksimalin banget sih. Makanya aku sebenarnya lebih senang ngerjain semuanya sendiri ketimbang dibantu sama Mbak. Meskipun ada gitu, cuman kayak aku pagi mandiin dia apa segala macam supaya aku bisa fill in the gap ketika aku lagi kerja apa segala macam, itu bisa keisi waktunya. Tapi selama ini kerjaan aku atau kantor aku juga lumayan open sih. Ketika aku ada kegiatan di sekolah yang aku emang harus datang, ya nggak apa-apa gitu. Aku ya paling aku bagi-bagi schedule aja. Misalnya aku tahu hari Senin jam 10 terima rapot, ya semua meeting mungkin aku bikin jadi besoknya atau di siang gitu. Ya alhamdulillah kerjaan aku juga nggak yang rebek-rebek banget sampai nggak punya waktu sama sekali buat anak aku sih. Gitu. Bicara tentang waktu bersama anak, ini kan berarti anaknya Mbak Diandra lebih banyak waktunya sama Mbak Diandra as his mom ya. Cowok kan ya anaknya? Cowok. Anakku tuh seminggu-seminggu. Jadi seminggu di papanya, seminggu di aku. Gitu. Jadi selama seminggu dia ada di aku, itu biasanya ya aku berusaha semaksimal mungkin untuk spend my time sama dia. Tapi ketika seminggu dia lagi sama bapaknya, nah disitulah biasanya momen aku fokus banget kerja, mau sampai lembur-lembur deh gitu. Karena emang oh yaudah mumpung lagi nggak keganggu nih waktunya gitu. Dan ketika ada dia, ya aku sebisa mungkin untuk pulang lebih cepat atau semua meeting dibikin di minggu berikutnya. Gitu sih. Anaknya berapa tahun Mbak? 8. Untuk anak 8 tahun pasti kan akan bertanya kan, kenapa seminggu harus dimanggilnya mama, ibu dan ayah, apa. Kenapa seminggu saya harus ada di ibu, seminggu harus ada di papa? Pernah bertanya tentang seperti itu nggak sih? Sering, bahkan sampai sekarang meskipun aku udah 3 tahunan ya pisahnya, cuman dia tetap nanya. Nah tapi anak aku itu memang sedikit lebih dewasa dibanding umurnya. Jadi ketika kita divorce waktu dia umur 4 tahun tuh memang sudah dikasih pengertian gitu bahwa ibu sama papa harus pisah, tapi ini bukan salahnya kamu ya, omong-omongan seperti itulah ya, bahwa kita tetap sayang bla 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 bla. Tapi nggak apa-apa ya, kita main rumah-rumahan ya, rumah kakak ada 2 nih jadinya gitu. Nanti sama papa seminggu, sama ibu seminggu. Tapi kalau emang misalnya kakak pas lagi di papa pengen ketemu ibu, ya udah ayo kita jalan-jalan bareng gitu. Dan meskipun dia masih suka nanya sih kayak kenapa sih kakak capek deh pindah-pindah gitu, tapi ketika diingatkan kembali bahwa ya udah situasinya memang seperti ini, ya mau nggak mau. Dan aku tuh cukup strict dengan anak aku gitu loh Mbak, karena aku pengen dia menjadi pribadi yang kuat gitu. Jadi aku bicaranya memang selalu pakai logika, meskipun kadang-kadang logikanya logika orang dewasa gitu. Kayak aku bilang ya emang dalam hidup nggak
lo nggak bisa dapetin semua yang lo mau atau sesuai yang lo suka gitu. Nah gue tahu lo sedih dengan keadaan ini, cuman ya kenyataannya seperti ini gitu. Kita memang harus pindah-pindah seminggu, cuman bukan berarti lo jadi ngerasa nggak disayang apa segala macam gitu. Dan kalau misalnya emang dia pengen pergi bareng gitu sama papa sama ibunya, ya aku sama papanya juga masih get along very well juga sih gitu. Jadi pergi bertiga, makan bertiga, nonton bertiga gitu. Oke. Menarik sih, baru kali ini saya mendapatkan cerita bahwa bisa bagi waktu antara ya papa dan ibunya seminggu. Karena memang kebanyakan kan suka ada bisa dibilang rebutan hak asuh atau misalkan kalaupun ngabisin waktu tuh lebih banyak sama momsnya, papahnya atau papihnya itu sekitar ya 2 minggu sekali atau malah sebulan sekali gitu. Boleh tau gak sih caranya Mbak Diandra waktu itu benar-benar berkomunikasi dengan mantan suami bisa seminggu? Apakah memang sudah kesepakatan bersama atau memang di pengadilan waktu itu ya udah pembagiannya seperti itu? Karena kan so far ya narasumber saya sebelumnya juga ya udah 2 minggu sekali, itu pun kadang bisa sebulan sekali. Papahnya lebih sibuk gitu dan ya susah, anaknya malah lebih pengen ke ibunya juga sampai ada drama nangis lah gitu kan gitu. Nah anakmu sendiri sangat hebat nih bisa menerima kenyataan ini gitu. Iya, jadi waktu awal mau pisah, ego orang tua pasti ada ya Mbak, kayak pokoknya anak harus di gue ini apa segala macam. Cuman habis itu aku ngobrol sama teman aku, kayak dia bilang dengan lo berebutan sebenarnya lo tuh nggak peduli dengan psikologis anak lo gitu. Kayak karena ketika lo rebutan, anak lo akan dibawa ke pengadilan, anak lo akan ditanya-tanya apa segala macam, sementara anak lo itu baru umur 4 tahun. Let go of your ego gitu. Lo bikin kesepakatan, yang penting lo bisa ketemu anak lo kapanpun. That's enough gitu. Karena sebenarnya ya yang mau hak asuh ada di siapa, cuman kalau hubungan lo dengan mantan lo itu baik, harusnya sih nggak menjadi masalah ya gitu. Aku pikir-pikir iya juga ya, kayak ngapain nih gue berebutan kayak hak asuh ada di siapa, it's just a matter of a paper sebenarnya. Tapi habis itu aku bilang ke mantan suamiku bahwa ayo kita pisah baik-baik, tapi gue mau pokoknya seminggu gitu. Tadinya sempet lah diomongin kayak apa sebulan apa tiap weekend, cuman aku bilang gimana ya, anak gue kan anak gitu, bukan temen, masa ketemu cuma weekend doang kayak mau ngopi gitu. Tapi kan ada yang bisa ketemu weekend doang juga ada biasanya. Kan sedih ya, kayak nggak kebayang loh Mbak, aku tuh nggak ketemu anak aku gitu. Tapi untungnya papahnya anak aku juga ya kita cukup dewasa untuk sadar bahwa keputusan yang kita buat ini nggak boleh mempengaruhi si anak, karena anak aku butuh sosok ayah dan anak aku itu butuh sosok ibu gitu. Dan kita berdua juga bisa menyelesaikan masalah itu sehingga akhirnya kita sekarang bisa baik-baik aja gitu. Ya dia suka main ke rumah, aku suka main ke rumah dia gitu. Jadi ya kuncinya sih sebenarnya adalah melepaskan ego orang tua gitu, karena tanpa disadari kadang ego kita yang sebenarnya tuh ngelukain si anak gitu. Kayak mungkin maksudnya dia kesel sama aku tapi dia nggak sadar nih bahwa lo tuh merusak psikologis anak lo gitu. Awal-awal divorce sih mungkin ada ya kayak gitu ya, cuman abis itu aku ngobrol lagi sama mantan suamiku bahwa kayak udah gitu, lo tuh jangan mau nyakitin gue melalui si anak gitu, karena nanti nih in the long run anak lo yang akan terefek gitu. Udah kita ya udahlah, apapun yang terjadi, mau lo sebel sama gue sebel sama lo, kita berdua harus sadar bahwa ya kita berdua tuh partner in parenting gitu. Ya udah lo lupain aja masalah gue dulu sama lo atau masalah gue sama lo dulu gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kita udah berjalan berapa ya, 3 tahun sih, setiap Senin emang bener-bener konsisten, setiap Senin diantar ke aku atau diantar ke papahnya. Kalau menjadi single mom itu kan selalu ada kesan yang negatif nih. Pernah gak sih Mbak Diandra tuh di posisi let's say dimanapun itu as a single mom itu merasakan masa-masa sulit, bahkan kayak merasa ya gue kayaknya gak mau sebenarnya menjadi single mom, tapi semua judging atau mungkin social judgment itu datang kepada diri Mbak Diandra gitu. Itu tuh sempat aku rasain pada saat awal-awal aku pengen divorce justru.
gitu. Tapi aku tuh punya prinsip bahwa kalau misalnya aku tidak happy dalam sebuah hubungan, pasti ketidakhappyannya itu tuh akan berasa ke anak aku. Gitu. Dan aku nggak mau seperti itu. Maksud aku kayak ya aku pengen memberi contoh contoh nyata ke anak aku, ini loh hubungan rumah tangga yang sehat tuh seharusnya seperti ini. Tapi kalau misalnya aku tidak bahagia atau misalnya aku tidak get along very well dengan siapapun suamiku itu gitu, anak aku kan punya contohnya, jadi kayak oh gitu ya, jadi kalau lo nikah tuh lo nggak ngobrol, lo marah-marahan, lo berantem. Oh berarti ada role model yang harus dilihat juga. Jadi aku kayak udah peduli setan deh dengan yang namanya judgement orang. Emang aku juga cukup bebel sih orangnya, jadi aku kayak ya daripada gue mikirin omongan orang tapi gue mengorbankan anak gue, mendingan ya udahlah divorce aja gitu. Toh I do it for the better juga gitu, karena maksudnya aku merasa bahwa mantan suami aku itu pantas bahagia gitu. Aku juga pantas untuk bahagia. We all deserve to be happy. Mungkin dengan rumah tangga yang kita punya dulu, bahagianya tuh nggak maksimal gitu, dan itu kelihatan lah ya, auranya, vibe-nya itu kan kayak this is not a healthy marriage gitu. Dan aku nggak pengen anak aku tuh tumbuh dalam keadaan yang contoh mama papahnya tuh kelihatan nggak happy gitu. Nah kalau sekarang mungkin karena kita posisinya tuh udah beda ya, udah sebagai parenting partner, jadi ketika kita pergi bareng atau ketemu, kita tuh justru malah bisa bercanda, bisa ketawa-ketawa gitu, dan anak aku tuh bisa melihat okay, my dad is happy, my mom is happy gitu. Terus mereka juga masih ketawa-ketawa. Nah, contoh bahagia itu yang pengen aku kasih lihat ke anak aku sebenarnya. Jadi aku nggak terlalu mikirin sih soal janda kan pasti begini. Walaupun sekarang ketika aku punya pasangan baru, ortu-ortunya tuh suka yang kayak kan dia janda gitu. Ya kan kita dapet cowok juga nggak selamanya duda melulu kan ya. Kadang kan ada single. Nah itu biasanya masih ada beberapa orang tua yang agak kolot, yang menganggap bahwa ya lo single cowok, ya harusnya lo dapet yang single gitu, ngapain sama janda. Nah kadang-kadang aku merasa kayak kok lo judgmental banget gitu kan. Gue juga nggak mau perkawinan gue gagal, tapi kan ya that's what happens, and we have our own reason gitu. Cuman di luar itu kayak nggak sih, aku menikmati peran aku sebagai single mom, aku menikmati apapun yang aku punya sekarang. Kalaupun misalnya aku ketemu orang tua pacar yang nggak setuju sama janda, ya udah sesimpel aku mikir berarti bukan lo yang buat gue gitu. Jadi emang aku nggak mau bawa ribet, aku nggak mau pusing. Pokoknya fokus aku sekarang, karena aku tahu aku single mom, aku nggak punya siapa-siapa. Jadi ya udah, aku cuman mau sehat, aku cuman mau kerja sebagus-bagusnya supaya aku bisa ngasih kehidupan yang enak buat anak aku. Tujuan dari Listen to Kimi FM is all about single factor. Kembali lagi kita ingin memberikan support dan juga bisa dibilang ya semangat. Pertama kita harus sadar bahwa we need to be happy on our own sih. Itu kunci pertama menurut aku ya, karena mau lo punya banyak teman, mau lo punya hubungan baru, tapi kalau lo tidak happy dengan diri lo sendiri, you will never be happy gitu. Karena menurut aku kebahagiaan itu adalah tanggung jawab diri kita gitu kan. Ketika aku punya hubungan dengan orang lain, aku nggak pernah tuh berpikir bahwa itu kewajiban lo untuk bikin gue bahagia. No, gitu. Maksudnya aku happy apa enggak itu tanggung jawab aku. Itu hanya aku yang bisa tahu. Jadi ketika kita going through something bad atau baru mau divorce ataupun apapun, pikirin deh bahwa mungkin emang awalnya berat, tapi keputusan untuk divorce itu pasti ada baiknya juga kok gitu. Pikirin aja baiknya tuh apa gitu. Are you happy gitu? Are you gonna be happy? Kalaupun misalnya lo nanti harus sendiri, lo harus melewatin judgement dari orang, ya udah pikirin aja bahwa ini keputusan yang terbaik buat gue, untuk anak gue, untuk suami gue, untuk keluarga gue. Pokoknya selalu belajar melihat dari sisi positif kalau menurut aku gitu. Karena ketika kita bisa melihat kebaikan dari suatu masalah, atau kita bisa ketawa deh, at least ketawain deh gitu,
pasti akan lebih gampang kok ngelaluinnya gitu. Kayak ya waktu aku divorce juga aku nangisnya kayak orang gila sih Mbak gitu. Maksudnya kayak pisah sama anak kan gila-gilaan ya. Yang tiap hari ketemu sama anak tiba-tiba seminggu nggak ketemu itu nangisnya kayak orang kesetanan setiap malam. Cuman lagi-lagi aku berpikir bahwa tujuan utama gue tuh apa sih gitu. Kayak does crying help? Mungkin ngebantu gitu, tapi ya udah, apa nih yang bisa aku lakuin supaya dengan keterbatasan ini aku bisa tetap happy dan anak aku juga happy. Itu sih kuncinya adalah jangan pernah takut untuk bahagia dengan diri sendiri dulu gitu, karena emang seberat apapun masalah, insya Allah kalau misalnya kita tuh dari dalam juga positif, dari dalam tuh juga kayak bisa melihat kebaikan dari setiap keburukan, insya Allah semuanya akan terasa lebih gampang untuk dilaluin. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM with Diandra Budiarto. Simak episode terbaru Listen to Kimi FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So, stay tuned, listen to Kimi FM. Bye!